Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau bicara tentang kesehatan jantung tuh krusial ya bagi seorang manusia. Apalagi kalau sampai ada kondisi gagal jantung, di mana kondisinya tuh jantung pemompaannya melemah, gak bisa memberikan sirkulasi yang baik ke seluruh tubuh. Dan ini seringkali pasiennya merasa sesak. Nah, gejalanya seperti apa? Apa pengobatannya? Apalagi ini sering sekali dialami oleh kaum lansia. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Yang pertama adalah lansia katanya lebih mudah merasa kedinginan gitu ya. Apalagi di area-area telapak tangan ataupun kaki. Ini bisa jadi disebabkan karena adanya pembuluh darah yang makin menipis, tidak fleksibel lagi, dan sirkulasi darah di tubuh juga udah nggak baik-baik aja gitu ya. Dan akhirnya menyebabkan para lansia ini merasa kedinginan. Benar atau tidak, ini mitos atau fakta, nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lansia itu harus rutin medical check up. Nah, kalau kita bicara tentang lansia, penurunan fungsi organnya juga sudah sangat masif gitu ya. Apalagi mungkin yang masa mudanya nih tidak menjaga kesehatan dengan baik, biasanya baru berasa di usia-usia lanjut. Karena itu memang sebaiknya dianjurkan untuk bisa melakukan medical check up secara berkala untuk bisa melihat kondisi kesehatannya, apakah ada potensi-potensi ke arah yang mungkin mengkhawatirkan. Nah, seberapa penting sih medical check up untuk lansia? Ini mitos atau fakta? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah bersepeda itu bagus untuk kesehatan lansia. Kalau kita bicara tentang lansia, banyak ya yang udah istilahnya nggak produktif. Kegiatannya juga ya itu saja. Banyak yang akhirnya harus rebahan aja di rumah. Padahal sebenarnya lansia perlu loh beraktivitas, menggerakkan tubuhnya, olahraga itu penting. Nah, salah satunya yang dianjurkan adalah bersepeda. Katanya ini juga baik sekali untuk kesehatan lansia. Seberapa penting, seberapa efektif, apakah ini hanya mitos saja? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah lansia itu punya kualitas tidur yang buruk. Kita sering melihat para lansia atau oma opa gitu ya, kok tidur aja ya di pagi hari atau di siang hari. Padahal mereka merasakan gangguan tidur di malam hari. Akhirnya mereka mengantuk di pagi hari atau siang harinya. Kadang-kadang tuh mungkin seberapa jam sekali gitu ya, mereka harus ke toilet karena pipis terus gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang mengganggu, akhirnya mereka sering terbangun ketika tidur. Seberapa burukkah kualitas tidur lansia? Atau memang ini hanya dialami oleh sebagian saja lansia? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah penyakit jantung koroner rawan dialami lansia. Kalau bicara tentang jantung koroner selalu identik dengan lansia karena dianggap memang sudah banyak penurunan fungsi organnya, lalu juga kolesterolnya biasanya lansia juga tinggi. Tapi akhir-akhir ini kok kita kayaknya ngelihat banyak juga nih anak muda yang sudah terkena jantung koroner. Jadi ini mitos atau fakta sih sebenarnya, nanti akan dijawab dan dikonfirmasi oleh dokter kita usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan lansia. Tapi itu pembahasan saya belum tentu valid gitu ya. Kita akan konfirmasi langsung bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Victor Bandana, SPJP, FIHA, AIFOKA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Atma Jaya. Langsung kita sapa, halo dokter, apa kabar? Baik, selamat pagi. Pagi, selamat datang kembali di Bincang Sehati. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa datang betul. di sini. Hari ini kita bahas nih menarik, yaitu tentang kesehatan lansia dulu ya dok. Ya, ya? betul. Sebelum ke arah jantungnya ya. Ada beberapa hal yang mungkin selama ini masih dipahami salah. Bahkan kalau salah kaprah akhirnya salah penanganan. Betul. Kita coba luruskan satu persatu ya dok Oke. ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta sih dok, kalau lansia itu sering merasa kedinginan. Kalau memang iya,
Apa penyebabnya? Oke, jadi ini sebenarnya suatu fakta ya. Jadi memang pada umur-umur lansia, kalau di Indonesia kan kita tahu lansia itu 60 tahun ke atas ya. Pada lansia yang kita tahu kebanyakan kita lihat lansia itu badannya kurus atau sedikit kecil dibandingkan dengan umur-umur yang lain. Kenapa? Karena pada saat umur lansia biasanya aktivitas fisik mereka lebih sedikit. Sehingga massa ototnya itu berkurang. Nah, ketika ada terjadi penurunan massa otot menyebabkan metabolisme tubuhnya juga semakin menurun dibandingkan dengan umur-umur selain lansia. Sehingga menyebabkan panas yang dihasilkan oleh tubuh juga berkurang. Nah, di sisi lain karena hal-hal seperti ketebalan kulit dan lain sebagainya juga terganggu ya, semakin tipis pada umur-umur lansia, sehingga menyebabkan lansia ini lebih rentan atau lebih sensitif terhadap perubahan suhu, terutama suhu dingin. Tapi bukan berarti perubahan sirkulasinya ini terganggu. Jadi sebenarnya pada lansia belum tentu ada perubahan atau gangguan pada sirkulasi tubuh, tapi lebih disebabkan karena perubahan pada massa otot dan juga karena ketipisan dari lapisan kulit yang tadi. Kalau kita tahu sendiri bahwa si otot ini kan punya fungsi salah satunya untuk bisa menghangatkan tubuh ya. Betul. Makanya kalau kadang-kadang kita kalau lagi kedinginan ya menggigil karena si ototnya juga berupaya gitu ya. Bertujuan untuk menghasilkan panas begitu. Nah, kalau kita lihat lansia memang rata-rata massa ototnya sudah mulai habis. Ya. Tapi ini bisa berarti tidak melulu akan terjadi pada lansia, walaupun fakta selama lansia bisa menjaga massa ototnya. Betul, jadi selama lansianya ini masih bisa menjaga massa otot dengan baik dan dia bisa beraktivitas dengan baik, yang diharapkan semoga suhu tubuhnya ini tetap terjaga dan tidak terlalu sensitif terhadap suhu dingin. Begitu. Jadi kalau kita nanti lansia mau nggak selalu kedinginan, harus jaga ya. Harus aktif. Harus jaga kesehatan, ya, olahraga dari sekarang. Betul. Oke, selanjutnya dok, mitos atau fakta kalau lansia itu harus rutin medical check up? Kan kalau kita lihat lansia juga udah banyak ya masalahnya. Tiba-tiba kadar gula sekian, kolesterol sekian gitu. Dan ini terus aja penurunan degeneratifnya tuh ada. Betul. Seberapa penting medical check up untuk lansia? Oke, jadi ini suatu fakta memang ya. Jadi kita tahu bahwa seiring dengan bertambahnya usia, apalagi ditambah dengan populasi lansia, itu memang ada banyak sekali hal-hal atau penyakit-penyakit yang kita bilang komorbid ya. Jadi penyakit-penyakit penyerta. Jadi pentingnya di sini medical check up adalah supaya kita dapat mendeteksi secara lebih dini. Apabila memang teridentifikasi ada suatu gangguan, supaya kita bisa identifikasi dini dan kita lakukan penanganan lebih awal. Jangan sampai terjadi komplikasi. Nah, seberapa penting sih sebenarnya medical check up atau seberapa rutin harus kita lakukan medical check up? Sebenarnya tergantung ke kondisi pasiennya sendiri. Umumnya kita sarankan sekitar 6 bulan sekali kalau misalnya memang ada gangguan. Tapi kalau misalnya setelah kita lakukan medical check up dan hasilnya ternyata bagus, tidak ada masalah, ya bisa kita tunda lebih lama lagi. Mungkin sekitar 1 tahun atau mungkin 1,5 atau 2 tahun sekali. Jadi sebenarnya lebih ke arah identifikasi dini untuk kita cari tahu penyakitnya itu apa. Karena kesehatan tuh individu banget ya dok. Betul, kita harus benar-benar case by ya. case ya, benar-benar setiap kasus. Nah dok, kalau kita bicara tentang pengecekan secara medical check up kan memang cek lengkap ya kan, dan memang butuh effort, biaya juga lebih lah ya. Betul. Kalau ada beberapa orang yang memang istilahnya menyiapkan mungkin pengecekan darah sewaktu untuk para lansia, sebenarnya seberapa efektif kalau kondisi itu bisa dilakukan? Ya, kalau untuk monitoring seperti pengecekan gula darah ya, yang kita tahu kan biasanya di tempat-tempat bakti sosial atau tempat-tempat cek kesehatan ada yang periksa gula darah atau kolesterol dari ujung jari. Sebenarnya itu cukup efektif dalam rangka untuk screening. Ya, jadi dalam rangka untuk screening atau kita melihat orang-orang mana yang berpotensi mengalami gangguan atau mengalami resiko gangguan darah tinggi atau misalkan gangguan gula darah yang tinggi, diabetes mellitus atau seperti gangguan kolesterol. Sehingga ketika sudah diperiksa dan kita menemukan kadarnya melebihi nilai normal, kita bisa memastikan lebih jauh. Makanya kalau dibilang akurat nggak akurat, sebenarnya cukup akurat, cuman memang pasti ada selisih ya. Namanya kita ambil pembuluh darah dari ujung jari dan dari darah vena. Pasti ada selisihnya. Tapi setidaknya hal itu bisa bertujuan untuk kita melakukan screening lebih awal. Bisa jadi alarm. Betul, menjadi alarm. Jadi screening kesehatan ya, kita kalau cek ternyata tinggi, ya baru kita pastikan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Baik, begitu. Jadi itu boleh juga dilakukan sebagai pengecekan yang screening awal. Betul. Dan kalau ada masalah ya sebaiknya bisa langsung dikonsultasikan. Pemeriksaan lanjutan lewat medical check up. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya dok. Mitos atau fakta sih kalau bersepeda itu bagus untuk lansia. Kayaknya lansia kan banyak kan memang sudah melakukan kegiatannya di rumah saja, tidak banyak aktivitas yang menggunakan istilahnya kinestetiknya gitu ya. Betul sekali. Nah ini
bersepeda apakah memang cukup dianjurkan untuk bisa menjaga kesehatan lansia? Ya, jadi ini sebenarnya suatu fakta ya, cuman ada tapinya. Jadi kenapa saya bilang ada tapinya, kalau misalnya kita berpikiran sepeda kan kita pasti pemikiran di kepala sepeda di jalanan gitu ya, turun naik gunung gitu. Sebenarnya pada lansia juga harus hati-hati karena mengingat usia sudah tidak muda lagi. Di mana juga kita tahu densitas tulang pada populasi lansia ini sudah berkurang dibandingkan usia muda. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya terjadi jatuh atau kecelakaan, di mana itu faktor resikonya atau efek samping komplikasinya bisa menjadi patah tulang. Ya. Tapi kenapa sepeda ini dibilang bagus untuk populasi lansia? Karena yang kita tahu sepeda itu kan melatih otot kaki ya, bagian tubuh terutama bagian tubuh bawah. Sehingga yang kita tahu pada lansia ketika yang tadi di awal dibilang masa ototnya berkurang, ketika kita melatih bagian bawah dari tubuh seperti otot paha, otot betis, itu akan membantu menjaga kestabilitas daripada pasien tersebut, daripada individu tersebut. Jadi kalau misalnya dia jalan tidak mudah goyang, ya kalau misalkan ada posisi miring sedikit gak gampang jatuh, dan itu sangat amat baik. Di sisi lain sepeda juga sangat bagus untuk fungsi kardiak, jadi kardiorespirasi ya. Jadi ketika kita cycling mungkin sepeda statis sudah cukup ya, ketika kita bersepeda itu akan meningkatkan pompa jantung, meningkatkan detak jantung, sehingga menyebabkan sirkulasi darahnya akan lebih bagus. Dan itu sangat amat baik bagi kesehatan lansia. Jadi suatu fakta, cuman mungkin ya tidak harus yang di jalanan banget, on the road banget gitu ya. Pakai sepeda yang keren segala macam. Ya mungkin sepeda statis di rumah sudah cukup baik. Asalkan dianjurkan tapi kondisinya harus dilihat lagi betul, ya. Seberapa hati-hati. prima lansianya, posisinya di mana gitu ya. Betul. Karena keamanan lansia juga harus diperhatikan. Harus dijaga. Oke, jadi boleh nih para oma opa di rumah mungkin bisa mulai dengan sepeda statis ya. Sepeda statis ini bisa membantu masa ototnya juga tetap terjaga. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya, Dok. Mitos atau fakta kalau lansia itu punya kualitas tidur yang buruk. Banyak orang beranggapan lansia tuh sering tidur kok, masa sih kualitasnya buruk? Iya, Tapi ada yang betul. bilang juga enggak, lansia tuh kurang tidur di malam hari, makanya sering tidur di pagi hari. Betul. Yang benar yang mana nih, Dok? Ya, jadi memang ini suatu fakta ya, bahwa lansia itu memiliki kualitas tidur yang tidak cukup baik sebenarnya dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Nah, kita tahu kalau pada pasien lansia ini, pada populasi lansia ini biasanya mereka aktivitasnya kurang, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ketika aktivitasnya kurang, otomatis mereka kan cenderung hanya duduk, mungkin nonton TV di rumah atau mungkin baca koran. Ketika pasien atau individu tersebut kurang aktivitas, cenderung pasti metabolisme tubuhnya akan rendah. Ketika rendah dan biasanya ketika sudah nganggur, istilahnya nggak ada kerjaan ya, otomatis pasti akan tertidur. Jadi kita sering banget ngelihat populasi atau pasien-pasien lansia ini kadang-kadang siang tidur ya, atau sore tidur cukup lama, dan sehingga ketika dia sudah tidur cukup lama, jam tidurnya sebenarnya sudah cukup untuk saat itu. Nah makanya malamnya dia segar, malamnya dia berasa kok saya nggak bisa tidur, padahal sebenarnya dia udah cukup tidur siangnya, kelamaan istilahnya. Jadi terbalik nih Jadi ya, terbalik, rasanya jadi ada gangguan pola tidur yang namanya gangguan pola waktu atau jam tidur ya, yang harusnya dia tidurnya malam, tapi jadi bergeser ke arah siang atau sore, karena itu tadi pola tidurnya. Nah, yang kedua memang pada pasien-pasien lansia sendiri kita tahu kan banyak mungkin pikiran, banyak mungkin masalah-masalah kesehatan yang lain, entah itu nyeri tulang, entah itu nyeri sendi, di mana hal-hal itu juga bisa mengganggu pada saat mereka tidur malam hari. Nah itulah yang harus kita identifikasi, kira-kira masalah apa yang menyebabkan lansia ini kok susah tidurnya pada malam hari. Nah hal-hal itu yang harus kita tackle satu persatu supaya moga-moga kualitas malam hari tidurnya ini lebih baik. Oke, jadi masalah metabolik berpengaruh. Betul. Lalu tadi juga nyeri-nyeri yang sudah menyerang ya. Nyeri tulang, kesemutan gitu kan sering banget ya. Ini mengganggu saat tidur, terutama juga masalah psikis ya. Masalah psikis Karena terutama. banyak sekali mungkin yang dipikirkan para lansia, tidak banyak bersosialisasi, makanya banyak juga ya lansia yang depresi. Oke, itu bisa jadi perhatian kita juga untuk menjaga orang tua kita di rumah. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau penyakit jantung koroner itu rawan dialami lansia. Sejauh mana? Apalagi kalau kita lihat era sekarang nih, kok yang jantung koroner makin muda makin ya. Muda, betul. Apakah memang masih potensi terbesarnya di lansia? Iya, jadi ini suatu fakta sebenarnya. Memang dari dulu sampai sekarang penelitian membuktikan bahwa lebih banyak memang ditemukan pada populasi lansia. Kenapa? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung koroner ini kan suatu proses yang terjadi kronis ya. Jadi istilahnya sudah terjadi mungkin dari usia menengah muda, mungkin usia 30-40 tahun. Dan kemudian terjadi akumulasi plak sehingga penyempitan ini bertambah. Dan apabila tidak diperiksa, tidak dilakukan medical check up, ya amit-amit ketemunya adalah komplikasi pada saat usia tua. Jadi kenapa dibilang rawan pada usia lansia, sebenarnya lebih ke arah mungkin lebih sering terdeteksi pada lansia karena baru dicek. Tapi mungkin sebenarnya prosesnya sudah terjadi dari usia muda. Memang dari data-data yang terbaru dibilang orang-orang usia muda sudah meningkat
terjadi serangan jantung. Kadang-kadang usia 30 tahun, 25 tahun sudah kena serangan jantung ya. Tapi ya seiring dengan perkembangan zaman, kita juga sering medical check up ya. Ya kita lebih banyak ketemu pasien-pasien usia muda. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasien-pasien lansia juga sebenarnya sudah ada masalah. Sudah ada penyempitan di pembuluh darah jantung koronernya. Begitu. Di saat muda sebenarnya di saat muda sebenarnya sudah ya? terjadi begitu. Cuma mungkin sekarang kan kita lebih aware juga dengan kesehatan, screeningnya lebih dini, jadi terlihatnya wah kayaknya anak muda banyak nih kena jantung koroner. Padahal ya karena ini penyakit kronis, kejadiannya nggak mungkin langsung ya. Biasanya tidak mungkin langsung, ya, pasti ada pencetus, ada suatu permasalahan utamanya dulu yang menyebabkan dia terjadi penyakit jantung koroner dan juga menjadi gagal jantung. Pas banget nih sama topik kita tentang si gagal jantung, apalagi untuk para lansia ya, masih banyak banget yang mengalami kondisi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas topik utama kita tentang gagal jantung pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 29032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Victor Bandana SPJP VH Aifoka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Atma Jaya. Oke, kita bicara tentang gagal jantung. Ini kayaknya dengernya aja udah menakutkan ya dok ya. Tapi kita kadang-kadang nggak kenal sebenarnya kondisinya semacam apa yang kita rasa gitu kan. Kalau mungkin dokter bisa menjelaskan secara sederhana gagal jantung tuh kondisi apa sih yang terjadi pada jantung seorang manusia? Iya, jadi mungkin kita sering banget dengar penyakit gagal jantung ya, ini tetangga saya kena gagal jantung. Jadi memang gagal jantung ini suatu kondisi atau suatu penyakit ya di mana fungsi pompa jantungnya itu terganggu. Jadi boleh mungkin fungsi pompanya yang terganggu atau fungsi pengisian yang terganggu. Sehingga karena fungsinya ini tidak bekerja seperti normal mengakibatkan jantungnya tidak bisa memompa darah dengan baik sehingga oksigen yang tersalurkan ke ujung-ujung jaringan juga kurang. Nah disitulah akan menimbulkan gejala gitu. Jadi supply-nya karena si pompanya nggak kuat lagi, akhirnya berantakan. Betul. Gitu. Nah faktornya apa aja dok? Kalau kita lihat jantung kan banyak banget bagiannya ya. Bahkan sebagian besar juga ada otot di sana. Apakah kelemahan si ototnya atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan akhirnya orang terkena gagal jantung? Iya, kalau kita berbicara mengenai faktor resiko yang jelas kita mesti bagi menjadi dua hal besar ya. Yang pertama adalah faktor resiko yang bisa kita modifikasi. Yang satu lagi adalah faktor resiko yang memang tidak bisa kita modifikasi. Jadi memang dari sananya nih nasib gitu ya. Contohnya apa misalnya yang nggak bisa kita modifikasi, jenis kelamin, kemudian usia ya, di mana-mana seiring dengan pertambahan usia pasti kemampuan tubuh berkurang. Yang ketiga mungkin genetik atau bawaan dan memang itu turunan. Ya, nah sementara faktor resiko apa yang bisa kita modifikasi? Contohnya lebih ke arah pola hidup. Pola hidup seperti tingkat olahraga, kemudian tingkat istirahat cukup atau tidak, stres ya yang sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Kemudian lebih ke arah penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi lain seperti darah tinggi, diabetes, gula darah yang tinggi dan kolesterol. Nah itulah faktor resiko yang sebenarnya kita bisa kontrol. Supaya kalau misalnya kita kontrol dengan baik jangan sampai mengakibatkan kerusakan di jantung dan pembuluh darah. Oke, menarik ini. Jadi ada dua hal besar yang menjadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi dan yang masih bisa dimodifikasi. Kita yang tidak bisa dulu nih. Tadi dokter sempat menyinggung masalah gender dan usia. Gender mana? Siapakah sosok yang lebih potensial terkena gagal jantung? Si perempuan atau laki-laki? Ya, kalau kita berbicara berdasarkan statistik ya, memang secara statistik lebih besar laki-laki dibandingkan perempuan. Betul, karena laki-laki yang seperti kita tahu mungkin pola hidupnya, lifestyle-nya lebih banyak mungkin merokok, ya, minum alkohol, mungkin kerja dari pagi sampai malam, ya walaupun sekarang juga perempuan juga banyak. Tapi di sisi lain perempuan di umur muda, ya biasanya kita berbicara ada efek perlindungan dari hormon. Jadi hormon progesteron, hormon estrogen, ya itu ada efek proteksi terhadap penyakit jantung, sehingga lebih aman. Nah yang harus hati-hati adalah ketika perempuan itu sudah melewati masa menopause. Betul. Ketika sudah melewati masa menopause, efek-efek proteksi dari hormon tersebut sudah hilang atau berkurang. Potensinya jadi sama kan? Sehingga resikonya bisa meningkat. Tapi kalau dibilang sama atau tidak, ya kurang lebih mungkin hampir sama lah ya. Cuma memang lebih banyak ditemukan laki-laki yang lebih tinggi faktor resikonya. Oke, jadi para kaum Adam. Kaum Adam ya. Para kaum Adam, para ayah di rumah, yuk jaga
jantungnya ya, karena memang lebih potensial. Nah kalau usia berapa tuh dok yang sebenarnya kan tadi dokter juga bilang bahwa bisa jadi loh lifestyle kita saat muda berpengaruh pada kondisi kita saat lansia. Tapi potensi ini udah mulai kelihatan tuh di usia berapa orang bisa terkena? Potensi untuk mengalami gangguan ya. Betul. Biasanya sih kalau kita berbicara mengenai gagal jantung ya, gagal jantung itu kan adalah hasil akhir. Jadi kayak misalkan lomba ini finish line-nya nih gagal jantung nih. Jadi awal-awalnya pasti ada penyebabnya dulu. Apakah gangguan di katup jantungnya, apakah karena penyakit jantung koroner ya. Nah gagal jantung ini adalah suatu finish line atau komplikasi akhir dari hal-hal penyebab utamanya. Biasanya kalau umur-umur berapa yang kita ketemu gagal jantung, kadang-kadang kalau sekarang ya kita ketemu justru bervariasi. Memang lebih banyak kita temukan pada pasien-pasien lansia, karena yang tadi saya bilang seiring dengan pertambahan umur, perjalanan hidup ya, baru ditemukan dan baru bergejala pada saat umurnya tua. Tapi juga sekarang kita sering ketemu pasien-pasien yang usianya pertengahan dewasa ya, umur-umur 40 tahun, 50 tahun, juga cukup banyak begitu. Dok, kalau kita bicara tentang si gagal jantung itu kan finish. Hal yang mungkin terjadi, istilahnya udah startnya entah apa nih. Selama dia lari, selama dia berjalan, banyak hal yang mungkin dibawa belanjaannya, akhirnya finishnya si gagal jantung gitu. Tapi selama proses ini ada nggak sih gejala yang bisa kita rasakan gitu? Ya, jadi kalau untuk gagal jantung sendiri biasanya salah satu gejala yang paling sering dikeluhkan ya, pasti pertama mudah lelah. Mudah lelah, tapi bukan berarti setiap mudah lelah pasti gagal jantung ya. Bisa juga emang banyak bisa juga memang yang ya. lain, bisa juga memang aktivitas berlebih atau mungkin tingkat kebugaran yang rendah. Tapi ketika sudah ada gejala mudah lelah, ini harus kita identifikasi apakah memang betul ada gangguan di jantungnya atau tidak. Jadi ini lebih ke arah gejala atau alarm dini untuk kita mengetahui dan mengecek jantung kita. Nah gejala lain yang lebih khas biasanya kita sering temukan kalau misalkan kita pernah dengar pasien-pasien kalau tidur malam hari gitu ya, tidur terlentang, biasanya kok saya kalau tidur terlentang nafasnya sesak, nggak lega atau jadi cepat. Atau pada saat sudah tidur malam hari tiba-tiba dia terbangun tiba-tiba kayak sesak nafas, orang bilang kayak tenggelam. Nah itu adalah salah satu tanda atau gejala yang khas ke arah gagal jantung. Dan memang biasanya ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, langsung kita evaluasi kira-kira fungsi pompa jantungnya bagaimana. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita aware dan juga peka udah mulai terasa gitu ya. Tapi memang harus ada pemeriksaan lanjutan untuk menyatakan memang ini penyebabnya gara-gara gagal jantung. Harus Sebelum kita lanjut evaluasi lebih jauh, sudah ada penelpon di line telepon kita sapa terlebih dulu ya dok ya. Halo, dengan siapa di mana? Dika, aku Hana Jakarta ya. Iya Hana, silakan pertanyaannya. Dokter Victor boleh? Boleh. Oke, dokter selamat pagi. Pagi. Dok, saya ada beberapa pertanyaan ya, cepet-cepetan aja. Pertama ya dok, mengenai penebalan dinding jantung, apa hubungannya dengan gagal jantung? Kemudian apakah ada vaksin-vaksin tertentu yang harus dihindarkan untuk para lansia kalau yang punya penyakit jantung? Kemudian yang kedua ya dok, apakah lansia dengan penyakit jantung harus minum obat pengencer seumur hidup untuk menekan LDL-nya kalau bisa di bawah 60? Dan yang terakhir, fungsinya CT scan scoring seperti apa? Dokter sudah jelas? Oke, yang kedua tadi pertanyaannya ada yang tentang vaksin ya? Itu, vaksin yang harus dihindari ya? Minum pengencer darah dokter, supaya LDL-nya bisa ditekan kalau bisa di bawah 60. Oke, baik. Itu yang terakhir dokter jelas ya sama fungsi CT scan scoring dokter. Siap. Terima kasih dokter, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu Hana. Terima kasih Mbak Hana. Oke, kita coba jawab satu persatu. Tadi kalau saya list ada sekitar 4 sebenarnya pertanyaannya ya. Yang pertama tentang penebalan dinding jantung dan gagal jantung itu sejauh mana? Jadi memang salah satu penyebab dari gagal jantung itu adalah penebalan dari otot jantung ya. Biasanya penebalan ini terjadi karena apa? Biasanya karena darah tinggi yang tidak terkontrol. Ibaratnya kalau saya sering jelasin ke pasien saya kayak orang fitness. Jadi ketika dia mengangkat beban berat kan otomatis ototnya akan bertambah besar ya. Sama dengan jantung kita, ketika jantung kita ini harus memompa darah lebih kuat, melawan tekanan darah yang tinggi, otomatis dia akan berusaha supaya bisa memompa darahnya keluar, ngelawan tekanan darahnya. Caranya dengan apa? Dengan cara otot jantungnya ditebalin. Nah lama-kelamaan kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik, otot jantung yang menebal ini pergerakannya akan menjadi kaku. Jadi yang tadi dia bisa memompa, mengisi dengan baik, lama-lama jadi kaku sehingga pengisian dan pompa jantungnya juga terganggu. Nah itulah yang kemudian akan menjadi kondisi gagal jantung. Begitu. Jadi itu korelasinya ya? Korelasinya dari penebalan. Selanjutnya vaksin nih dok, ada beberapa vaksin yang katanya kalau bisa dihindarkan. Benar nggak sih dihindarkan untuk pasien lansia yang memang ada gangguan pada jantung? Iya betul, intinya sih sebenarnya untuk kondisi vaksin ya seperti yang kita tahu kalau dulu zaman COVID ya. Memang salah satu screeningnya adalah tekanan darah dan faktor resiko jantung. Untuk vaksin sendiri kalau secara kontraindikasi absolut atau kita berbicara mengenai mana yang pasti tidak boleh, sebenarnya tidak ada.
100% ya. Kita tidak bisa bilang oh ini 100% tidak boleh gitu. Tapi kita lebih melihat ke arah kondisi saat itu pasien yang mengalami gagal jantung apakah layak atau tidak untuk kita berikan vaksin. Dalam artian begini, kadang-kadang kalau kita kasih vaksin ada namanya efek samping ya, atau misalkan kejadian imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah biasanya seperti demam, mungkin jadi menggigil. Nah hal-hal itu yang harus kita upayakan supaya tidak terjadi pada pasien-pasien yang gagal jantung. Karena kalau misalnya memang itu terjadi dan tercetus, resikonya bisa semakin memberat kondisi gagal jantungnya. Tapi ketika kondisi dia sehat dan stabil saat itu, tidak masalah untuk menerima vaksin. Nah ini kalau tadi kan ada mungkin beberapa orang yang nggak tahu nih kalau dia ada kendala di gagal jantungnya. Akhirnya ya tidak sengaja tervaksin. Side effect-nya tetap ada gitu ya. Dan apa yang bakal mungkin kemungkinan terburuknya apa dong? Ya biasanya sih kalau misalkan side effect dari vaksinasi ya umumnya sih sangat amat sedikit. Jadi efek samping atau komplikasi dari vaksin ini sangat amat minor sebenarnya. Sehingga bisa dalam tanda kutip kita harus tetap waspada. Tapi karena kejadiannya sedikit kita tidak usah terlalu takut gitu ya. Tapi memang kalau misalnya mau lebih tenang ya sudah kita cek aja kesehatan dulu. Supaya kita lihat kira-kira kondisi kita gimana, tekanan darah dan lain-lain. Kalau misalnya memang fungsi jantungnya aman ya nggak ada masalah untuk vaksin. Jadi baiknya ketika lansia mau kita berikan vaksin, dicek dulu kesehatannya. Betul, kita cek Jangan sampai ada masalah-masalah, istilahnya meminimalisir resiko lah ya. Betul. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya penggunaan pengencer darah nih pada lansia. Kondisi apa sih memang yang lansia memang memerlukan pengencer darah dan berapa panjang? Lama, betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai gagal jantung itu berbeda ya. Kalau pasien gagal jantung belum tentu harus mengkonsumsi pengencer darah. Belum tentu. Biasanya indikasi utama kita memberikan pengencer darah adalah apabila pasien atau individu tersebut mengalami penyakit jantung koroner. Jadi ada penyempitan di pembuluh darah koroner yang menyebabkan gagal jantung sehingga dikasihlah obat pengencer darah. Tujuannya adalah untuk supaya pengencer darah ini mencegah jangan sampai penyempitan yang sudah ada bertambah lebih besar atau amit-amit sewaktu-waktu terjadi serangan jantung. Dan biasanya ketika kita sudah memberikan pengencer darah dan sudah teridentifikasi ada penyempitan, kita harus berikan obat itu lifelong, seumur hidup. Dengan tujuan untuk prevention, untuk pencegahan ya. Jadi sebenarnya ya mungkin seperti vitamin lah untuk pencegahan supaya kondisi pembuluh darah dan jantungnya tetap baik. Baik, jadi memang tidak semua kondisi memerlukan pengencer darah. Dan kapan, berapa lama tergantung individunya juga ya, memerlukannya sejauh mana gitu. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab tapi kita akan bahas setelah jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini tentang gagal jantung pada lansia. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Victor Bandana SPJP VH, Aifoka, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Atmajaya. Sebelum kita lanjut, tadi pertanyaan keempat yang belum sempat terjawab ya, itu tentang CT scan. Ya, sejauh mana ini penting, apalagi mungkin apakah ini satu-satunya pemeriksaan yang bisa melihat adanya kondisi gagal jantung atau seperti apa dok? Ya, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan kan salah satu penyebab dari kondisi gagal jantung adalah penyempitan atau penyakit jantung koroner ya. Nah, CT scan ini adalah salah satu modalitas pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah pada koroner pasien ini ada terjadi penyempitan atau tidak. Biasanya sebelum CT scan kita ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya lagi, misalnya seperti rekam jantung, EKG ya, atau ekokardiografi atau USG jantung. Bahkan kita bisa melakukan treadmill, jadi tes yang berlari. Cuman kalau kita berbicara mengenai pasien-pasien lansia kan agak kurang etis kalau kita suruh pasiennya treadmill ya, apalagi kalau misalnya umurnya sudah 80 tahun, di mana kakinya mungkin sudah bermasalah. Nah disinilah kita memilih opsi untuk kita lakukan CT scan atau calcium scoring. Jadi dari pemeriksaan ini kita akan melihat kira-kira seberapa tinggi kalsium skornya atau penumpukan kalsium di pembuluh darah. Dan apabila tinggi kita bisa lanjutkan dengan CT scan pembuluh darah koroner untuk melihat di pipa pembuluh darahnya ini apakah sudah terjadi penyempitan atau belum. Begitu. Jadi itu bisa terlihat tuh ya dok ya, bisa di pipa-pipanya apa sudah ada. Istilahnya kalau apa ya, kalau bicara tentang pipa secara analogi udah ada plak-plaknya ya, belum betul, nih? Sudah ada plak, sudah ada keraknya gitu ya. Ini yang bisa membuat ada penyempitan dan bisa terjadi tadi si gagal jantung. Betul. Baik, dok, kalau kita bicara tentang gagal jantung, orang kan beberapa khasnya juga memang lelah, sesak gitu, atau mungkin ada sebagian yang katanya batuk juga saat malam. Nah ini
Apakah semakin bertambah usia, gejalanya akan semakin berat atau sebenarnya tergantung kondisi si jantungnya sendiri? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai gejalanya progresivitas ya, pasti tergantung juga dari kondisi jantungnya sendiri. Kira-kira kondisinya ini sudah separah apa. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai progresivitas, ya kemungkinan besar apabila yang tadinya gagal jantungnya ringan dan apabila tidak terdeteksi dengan baik, ya seiring dengan bertambahnya umur pasien tersebut, pasti gejalanya akan bertambah berat. Akan lebih sering timbul mudah lelah, akan lebih sering sesak nafas, akan lebih sering batuk-batuk ya, malam hari tidak bisa tidur karena sesak, itu akan lebih sering gangguannya. Apa pengobatan pertama yang harus dilakukan untuk pasien demikian? Apalagi kondisinya memang usianya sudah lanjut gitu ya. Betul. Biasanya treatment apa sih yang dilakukan, Dok? Ya, umumnya pertama kali kita pasti akan memberikan obat-obatan. Obat-obatan yang diminum dengan tujuan untuk mengurangi beban kerja jantung. Supaya kerja jantungnya ini kita dalam tanda kutip kita bikin lebih ringan. Sehingga pompanya lebih bagus, sirkulasi darah lebih baik, dan gejalanya juga berkurang. Yang kedua, kita tetap harus identifikasi penyebab utamanya apa. Faktornya apa gitu ya? Faktor resikonya apa, penyebab utamanya dari gagal jantung ini apa. Karena seperti yang tadi dibilang, gagal jantung ini kan garis akhirnya. Gitu ya, finish line-nya. Jadi apa penyebabnya? Nah, selama kita belum menangani penyebab utamanya, otomatis gagal jantungnya juga akan terus berkelanjutan. Begitu. Jadi obat-obat yang kita kasih hanya mengurangi kondisi gagal jantungnya saja. Tidak menyembuhkan 100%. Yang kita harus sembuhkan, yang kita harus terapi adalah kondisi awalnya. Apa yang menyebabkan gagal jantungnya ini. Ada nggak sih korelasinya dengan kondisi-kondisi seperti lansia? Kan sering banyak juga ya, bahkan bukan ini, sebagian besar bahkan. Ada yang diabetes gitu, atau mungkin kolesterolnya memang sudah tinggi. Betul. Nah, atau hipertensi. Hal-hal semacam ini yang penyakit-penyakit kronis yang memang istilahnya langganan lansia ini bisa menjadi si faktor penyebabnya kah? Betul, itu salah satu faktor resiko yang memang cukup sering kita temui ya, dan memang salah satu faktor resiko utama penyebab gangguan di pembuluh darah dan juga penyakit jantung. Seperti gagal jantung. Jadi memang darah tinggi itu bisa menyebabkan kerusakan dari pembuluh darahnya, dinding pembuluh darah. Kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan atau penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah. Ya, kemudian diabetes bisa menyebabkan gangguan-gangguan juga dari pembuluh darah dan lain sebagainya. Di mana hal-hal tersebut ya hasil akhirnya adalah gagal jantungnya ini. Begitu. Jadi komplikasinya bisa sebanyak itu ya, Dok? Iya, betul. Dan ini benar-benar mengganggu kualitas hidup lansia. Sangat amat mengganggu kualitas hidup. Jadi, sangat amat mengganggu. Jadi umumnya pasien-pasien lansia dengan gagal jantung pasti aktivitas atau tingkat hari-harinya akan lebih menurun dibandingkan dengan lansia yang sehat. Jadi dia kalau mau berjalan lebih gampang capek, aktivitas sedikit sudah lelah ya, itu akan sangat mempengaruhi kualitas hidup. Aktivitas apa yang disarankan? Kan kita memang berupaya ya untuk lansia tetap aktif, tetap produktif. Namun ketika lansia sudah mengalami gagal jantung, ada tidak aktivitas yang memang kalau bisa jangan dilakukan? Apa itu? Jadi umumnya kalau untuk aktivitas fisik tetap direkomendasikan ya. Jadi sangat amat tidak direkomendasikan lansia ini hanya duduk diam. Oh, nonton justru TV, justru nggak ya? boleh, cuma duduk diam. Nonton TV, baca koran gitu ya. Sebisa mungkin tetap aktif. Nah, bebas aktivitasnya mungkin mau berkebun atau mungkin mau bikin kerajinan tangan, merajut dan sebagainya ya. Atau misalkan aktivitas ringan seperti jalan atau senam itu masih diperbolehkan. Tapi pada lansia dengan kondisi gagal jantung yang berat, kita juga harus lihat kira-kira kondisi fisiknya ini seperti apa. Kalau misalnya pasiennya memang tidak mampu untuk melakukan aktivitas fisik yang berat, ya sebaiknya kita hindari melakukan aktivitas fisik yang berat. Contohnya ya lari bolak-balik, naik tangga, turun tangga ya kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi, tapi di lain hal tersebut selain dari aktivitas berat, aktivitas fisik dengan intensitas ringan dan sedang masih dianjurkan. Karena olahraga ya, untuk tetap menjaga tingkat aktivitasnya, supaya lansia juga yang tadi nggak tidur siang ibaratnya ya, supaya tidur malamnya tetap bagus. Dan juga untuk menjaga fungsi dan sirkulasi dari pembuluh darahnya sendiri. Itu dia ya, jadi memang perlu diperhatikan aktivitas lansia itu seperti apa. Karena bukan yang schedule tuh biasanya sudah anaknya atau cucunya. Jadi memang schedule-nya harus jelas, lansia kalau bisa juga aktivitasnya bermanfaat dan support untuk kesehatannya. Sebelum kita lanjut ada penelpon lagi nih, Dok ya. Baik. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, ya. Iya, dengan siapa, Pak? Saya Arifin. Arifin di mana, Bapak Arifin? Di Jakarta, Matraman. Baik, Pak Arifin dari Matraman, Jakarta nih. Pertanyaannya silakan, Pak. Saya kan jantungnya udah pasang ring. Sudah 6 tahun ya. Saya ada makan obat pengencer. Ini belakangan ini suka mimisan. Oke. Jadi harus di stop dulu apa enggak ya? Usia Bapak berapa, Pak?
usia. Iya. Usia udah 80. 80. Oh, luar biasa. Wow. Iya. Dokter mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin ingin ditanyakan? Sudah sih cukup. Cukup Saya ya? rasa Baik, cukup terima jelas. kasih Pak Arifin. Kita Iya, coba jawab iya. ya Pak ya. Oke, baik. Jadi Pak Arifin usia sudah 80 Iya, masih luar semangat ya. biasa, masih Luar hebat. biasa sudah ada pasang ring 6 Betul, tahun lalu betul. dan minum pengencer darah. Tapi akhir-akhir ini sering mimisan. Mimisan, Ini betul. juga mungkin banyak jadi pertanyaan. Iya. Minum pengencer darah banyak yang beranggapan jadi gampang mimisan. Benar Betul. nggak sih? Apakah ini ada korelasinya Iya. atau efek dari obat ini? Ya betul. Jadi memang seperti yang kita tahu namanya aja udah pengencer darah ya, Ya. otomatis dalam tanda kutip membuat darahnya akan lebih encer dibanding yang normal. Tapi bukan berarti encernya kayak air banget begitu, enggak ya. Jadi bukan berarti ketika orang minum pengencer darah darahnya akan sangat amat encer atau cair itu tidak. Karena memang pada dasarnya darah udah cair. Yes. Ya. Obat pengencer darah ini tujuannya untuk mencegah jangan sampai terjadi kekentalan darah dan sehingga terjadi penyempitan baru atau penyumbatan baru di pembuluh darah. Sehingga harus dikonsumsi memang apalagi pada pasien seperti tadi Pak Arifin sudah pasang ring ya. Memang harus diminum seumur hidup untuk mencegah. Nah, ketika pada seorang pasien mengalami komplikasi perdarahan seperti gusi berdarah, mimisan atau mungkin timbul lebam-lebam pada tangan atau kaki ya. Itu salah satu komplikasi yang paling sering timbul. Tapi untuk komplikasi tersebut masih kita anggap komplikasi yang ringan. Jadi sebenarnya tidak terlalu serius. Nah, untuk saat ini apabila Pak Arifin memang masih sering mimisan, saya rasa sebaiknya harus dicek dulu nih. Apakah memang mimisannya murni karena obat pengencer darah atau memang telinga hidung tenggorokannya atau di bagian hidungnya memang ada luka, ada lecet yang memang ketika kan kita tahu kalau mimisan terus ada berdarah berhenti, kadang-kadang tangannya kan suka usil ya, Iya. diambil lagi, dikorek lagi dan kemudian akan mencetuskan lukanya terbuka lagi. Nah itulah yang bikin mimisannya berulang. Jadi mungkin harus dicek dulu nih Pak Arifin kira-kira ke dokter THT apakah memang ada luka yang belum sembuh dengan baik ya sehingga bisa menjadi sumber perdarahan atau tidak. Untuk obat pengencer darahnya kalau hanya mimisannya ringan, cuman sebentar nggak lama berhenti ya, sebaiknya tetap diminum. Karena itu termasuk komplikasi yang ringan dan tidak terlalu berbahaya. Kecuali kalau misalnya mimisannya memang banyak sekali darahnya sampai ngucur terus nggak berhenti-berhenti ya seharian penuh, ya sebaiknya kita tunda dulu untuk mencegah jangan sampai terjadi perdarahan yang lebih besar. Oke. Begitu. Jadi memang harus dilihat juga ya kondisinya semacam apa, tingkatnya tuh keparahannya. Keparahannya, ya, Dok, ya? betul. Karena kalau misalnya tiba-tiba stop si pengencer darah, impactnya juga bisa lebih besar ada dari resikonya itu ya. juga. Jadi sebaiknya memang dikonsultasikan dengan dokter. Apakah memang boleh saya stop atau nggak apa-apa saya lanjutin gitu. Nah ini alarm stop atau lanjutnya di mana nih? Misalnya tadi dokter kategorinya ringan. Ya. Kategori ringan tuh mimisan berapa lama sih, Dok? Biasanya kalau kita kedokteran kita ada melihat dari nilai hemoglobin. Oh. Kita lihat nilai hemoglobinnya. Kalau misalnya memang perdarahannya cukup masif, artinya berdarahnya banyak ya, kita akan cek hemoglobinnya. Kira-kira hemoglobinnya ini turun atau tidak. Kalau hemoglobinnya masih bagus-bagus saja, nggak ada masalah, itu berarti aman, cukup ringan. Ya, tapi kalau misalkan ternyata hemoglobinnya sampai turun, apalagi sampai turun lebih dari 3 gram, itu berarti perdarahannya sudah sangat banyak. Dan itu salah satu faktor resiko kita harus stop pengencer darahnya dulu, kita tangani dulu perdarahannya. Kalau kita cuma berbicara mengenai mimisan, kadang kan subjektif ya. Ada orang bilang, ya macam-macam. Ada orang bilang, oh saya mimisannya berdarahnya banyak dok, satu tisu gitu ya. Iya. Kadang-kadang kalau satu tisu aja tapi dia jarang-jarang kan belum tentu banyak. Betul. Gitu. Atau kalau misalnya dibilang, oh dok saya berdarah mimisannya setiap hari 5 kali, tapi cuman sedikit-sedikit di tisunya, berarti kan nggak banyak juga. Gitu. Jadi ini agak sedikit subjektif gitu. Berapa banyaknya itu subjektif, Iya. apalagi ini adalah istilahnya pengalaman sangat pribadi ya. Betul, betul. Jadi Sangat yang pribadi diceritain kita orang kan tahu. bisa beda ya. Iya, Gitu. Karena betul. untuk itu kita mesti lihat case by case gitu. Yes. Nah kalau bicara tentang perdarahan ini ya, apakah selalu lewat mimisan? Tadi dokter juga bilang ada yang dari gusi, atau mungkin ketika masih masa subur gitu, bisa ada pendarahan lewat seperti orang menstruasi juga nggak dengan penggunaan si pengencer darah ini? Ya, kadang-kadang bisa juga istilahnya perdarahan dari seperti menstruasi ya. Tapi umumnya kalau kita kembali ke statistik dan lain-lain, perempuan usia muda yang mengalami gangguan jantung, penyakit jantung koroner itu jarang. Jadi makanya kita juga dalam tanda kutip jarang ketemu pasien yang minum pengencer darah, kemudian pada saat dia menstruasi itu perdarahan jadi banyak sekali ya. Nah, itu juga kita mesti identifikasi apakah memang ada gangguan karena pengencer darah atau memang gangguan dari hormon dan kandungannya, betul. Kadang kan ada juga masalah dari kandungan seperti endometriosis dan lain sebagainya sehingga bisa bikin perdarahan. Tapi yang harus kita perhatikan pada populasi lansia umumnya adalah dari pencernaan. Kadang-kadang salah satu efek samping pengencer darah adalah bisa ada lecet atau perlukaan dari saluran pencernaan. Sehingga kadang-kadang mungkin BAB-nya bisa kehitaman atau kemerahan. Nah itu yang harus hati-hati.
Karena kalau misalnya kita ngelihat berdarah di hidung, mimisan kan kelihatan jelas, kita tahu langsung ke dokter. Tapi kalau perdarahan di saluran cerna kadang-kadang kita nggak tahu nih. Bahkan tanpa rasa nyeri ya, Dok? Tanpa rasa nyeri gitu. Jadi kadang-kadang HB-nya turun ketika dicek, oh ternyata ada perdarahan di lambung. Nah itu yang harus kita hati-hati pada pasien lansia. Wow, ini memang kan kondisinya udah berbeda sekali ya. Istilahnya keprimaan organ pada lansia tuh beda banget. Betul. Jadi mungkin saja ada pendarahan di area-area digestifnya tadi gitu ya. Dan ini mungkin tidak diketahui, tidak disadari. Gitu ya, nggak disadari. Jarang soalnya yang mengecek fesesnya ya. Itu yang jadi masalah. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gagal jantung pada lansia. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Victor Bandana SPJP VH, IVOKA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok, kalau bicara tentang jantung, apalagi kalau sudah sampai ada labelnya gagal jantung. Kayaknya semua orang udah berpikir ini akhir hidup saya nih. Hopeless kayaknya. Apakah memang tidak ada lagi harapan untuk seseorang yang terkena gagal jantung? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kondisi gagal jantung, memang sejauh ini belum ada obat yang 100% menyembuhkan ya. Ibaratnya kayak batuk pilek kita kasih antibiotik sembuh ya. Memang ini kondisi kronis yang akan berkelanjutan karena otot jantung sendiri apabila sudah mengalami kerusakan dan dia sudah rusak, selnya sudah mati istilahnya ya, itu kerusakannya bersifat permanen. Jadi tidak bisa memperbaiki diri. Jadi tidak bisa memperbaiki diri. Atau kalau misalnya memang pun dia bisa memperbaiki diri, biasanya karena sel otot jantungnya ini masih bisa belum terlalu rusak sepenuhnya, istilahnya belum mati begitu ya. Nah kalau untuk kondisi atau prognosis ke depannya bagi pasien gagal jantung, apakah begitu kita terdiagnosis gagal jantung pasti akan bermasalah sekali? Belum tentu. Karena banyak juga kondisi-kondisi gagal jantung pasien-pasien yang ternyata setelah diketahui gagal jantung dan kemudian setelah kita terapi dengan baik, kualitas hidupnya justru membaik. Dan bisa dipertahankan sampai dengan akhir hidupnya. Jadi belum tentu apabila pasien yang kena penyakit gagal jantung langsung, wah udah nggak ada tolongnya nih gitu ya. Nggak juga. Jadi selain dengan istilahnya memperpanjang ya, memperpanjang dan juga memperbaiki kualitas hidup si pasien yang memang memiliki gagal jantung. Kan tadi dokter bilang dengan terapi oral dulu ya, dengan obat-obatan. Kondisi apa yang memang mengharuskan pasien ini harus ada tindakan operasi? Diperlukan nggak ya untuk gagal jantung ini? Ya, jadi kalau misalnya pada pasien gagal jantung kembali lagi ya, kita lihat etiologinya karena apa, penyebab utama gagal jantungnya karena apa. Apa dulu nih Apa dulu penyebabnya? Kalau misalnya memang ternyata penyebabnya misalkan ada penyakit jantung koroner, penyempitannya cukup banyak nih titiknya, misalnya 10 titik atau berapa puluh titik, dan penyempitannya sudah tidak bisa kita lakukan pemasangan ring. Ya otomatis akan dipertimbangkan mengenai kondisi pasien ini apakah bisa kita lakukan operasi bypass. Operasi bypass dengan tujuan untuk kita ngelewatin pembuluh darah yang menyempitnya, kita bikin jalan baru. Sehingga aliran darahnya bagus lagi, otot jantungnya dapat oksigen, pompanya jadi bagus lagi. Gitu. Atau mungkin penyebab lainnya contohnya ada gangguan di katup jantungnya. Jadi katup jantungnya ini mungkin tidak membuka atau menutup dengan baik. Sempurna ya. Sehingga jantungnya mau pompa darah, tapi katupnya bermasalah. Gitu. Jadi pompanya kan terganggu juga. Nah mungkin kita perlu tindakan operasi untuk memperbaiki atau mengganti katup jantungnya. Jadi belum tentu pasien gagal jantung ini harus menjalani tindakan operasi, belum tentu. Tidak semua kondisi. Tidak semua kondisi. Kita harus lihat kira-kira keparahannya bagaimana, kira-kira indikasinya apa, karena kasus per kasus kan berbeda. Tapi banyak yang enggan, saya nggak mau menjalani operasi, saya takut karena risiko tinggi atau mungkin kehidupan saya akan berubah ketika sudah menjalani operasi. Sejauh mana ini benar anggapan orang? Iya, memang ini masih menjadi momok apalagi di Indonesia ya. Kalau kita berbicara mengenai operasi jantung langsung takut biasanya kita. Tapi memang kita perlu melihat data dan juga hasil-hasil yang lain. Kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai efek samping atau komplikasi dari operasi, yang dibicarain itu jeleknya aja. Sehingga membuat orang ini atau pasien ini menjadi takut. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat efek positif dan benefitnya juga cukup banyak. Jadi sebenarnya tidak sedikit pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung koroner, penyempitan, penyumbatan bahkan, dan kemudian menjalani operasi bypass. Kemudian setelah operasi ya akan baik-baik saja. Gitu. Itu juga tidak sedikit pasien-pasien dan cukup banyak. Gitu. Jadi sebenarnya kita mesti melihat lebih ke arah mana ini keuntungannya, dan mungkin disitulah peran kita sebagai dokter untuk mengedukasi dan menjelaskan kepada pasien bahwa sebenarnya yang akan dilakukan ini, tindakannya, keuntungannya ini, yang diharapkan adalah ini, sehingga mungkin pasiennya nanti akan lebih mengerti.
Jadi memang gitu. kemungkinannya ini memang yang harus melihat peluangnya tuh dokter juga ya. Betul. Jangan tiba-tiba enggak deh menutup semuanya gitu ya, menutup kemungkinan-kemungkinan betul. tersebut. Tapi balik lagi pada kembali lagi per kasus. pada pasiennya juga seperti apa. Do and don'ts-nya setelah atau pasca dari operasi apa dok? Banyak yang nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang mungkin aduh gak boleh ngapa-ngapain lagi pasca operasi. Padahal sebenarnya masih diperlukan aktivitas yang mensupport kerja jantung. Gimana nih? Umumnya setelah operasi jantung ya, kita berbicara operasi jantung seperti yang tadi mungkin operasi katup atau operasi bypass atau mungkin di luar negeri ada transplantasi jantung hingga ya. Umumnya pasti akan menjalani fase namanya rehabilitasi. Rehabilitasi medis, rehabilitasi jantung. Nah disitulah nanti pasien tersebut akan dijelaskan bagaimana caranya dia harus beraktivitas, gimana cara dia mungkin melakukan tindakan sehari-hari, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Biasanya pada pasien-pasien pasca operasi yang harus dijaga ketat pertama adalah pola hidup. Ya, pola makan, pola aktivitas harus rutin ya. Tidak berarti pasien setelah operasi bypass atau operasi yang lain tidak boleh melakukan aktivitas sama sekali. Bahkan bisa kembali bekerja seperti biasa. Oh ya. Gitu. Nah, kita lihat juga berikutnya adalah faktor resiko. Jadi faktor resiko setelah operasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai, oh saya udah operasi nih, udah aman, udah sehat. Terus habis itu makannya kelepasan, ya kolesterolnya tinggi lagi, gulanya tinggi lagi ya. Mau nggak mau bisa juga dia terjadi komplikasi ulang. Gitu. Nah itulah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi nggak selamanya bahwa ketika kita sudah ada di meja operasi hidup kita habis itu berubah. Iya, betul. Tidak ya dok Tidak ya. juga. Kasusnya berbeda-beda setiap orang dan kondisinya juga beda-beda. Betul. Tingkat keprimaannya juga beda-beda. Betul. Makanya recovery ini penting sekali ya. Betul, karena memang kalau kita ya. berbicara yang tadi ya kan orang bilang, oh ada yang misalkan habis operasi terus perburukan. Ya kita mesti lihat dulu nih baseline atau dasarnya gimana. Apakah memang kondisi pasien ini sudah kurang bagus dan memang tidak bisa ada jalan lain selain operasi, atau memang sebenarnya kalau pada kasus lain, oh memang ini indikasi pompa jantung masih bagus, pasien yang nggak ada masalah, memang ada indikasi kita nggak bisa pasang ring, ya harus kita bypass gitu ya. Dan hasil luaran kan pasti berbeda. Yang satu kondisi memang sudah buruk, yang satu kondisi baik sekali, gitu. Jadi pasti berbeda. Jadi beda-beda. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran berlebihan. Ya sebaiknya dikonsultasikan. Ya, betul. Dok, ini luar biasa sih bahwa jadi edukasi kita bersama bukan hanya untuk menjaga para lansia yang ada di rumah ya. Karena lansia itu adalah cerminan kehidupan kita yang sudah kita tabung dari masa muda gitu. Jadi ini sudah menjadi apa ya istilahnya advice juga untuk kita kaum muda bisa menjaga kesehatan jantung kita, lifestyle kita juga diperbaiki agar kita tidak mengalami gagal jantung. Betul, harus dijaga sampai tua nanti. Harus dijaga. Thank you dok, sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga apa yang dipaparkan bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak, thank you. Baik pemirsa, itu dia tips dari dokter kami hari ini. Semoga berguna untuk Anda, dicatat baik-baik, kita jaga para lansia yang ada di rumah, lansia yang kita sayang dan kita juga jaga diri kita adalah investasi terbesar untuk hidup. Jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda agar Anda bisa mendapat informasi yang inspiratif dan juga edukatif dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati selanjutnya.